Pemirsa, ketika warga ada yang sakit dan pemerintah memiliki solusi untuk warganya supaya keluar dari posisi sulit, akan tetapi ternyata aturan dan juga kebijakan solusi ditawarkan malah menjadi berbelit-belit. Mengapa demikian? Apakah memang ada fakta di lapangan pingpong kesana kemari yang sudah diketahui dan didengar oleh pemerintah? Kami akan mengulasnya lebih jelas, lebih tajam, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, pemirsa. Maka ikuti saya. Ya, dan pemirsa, kita bersyukur ya akhirnya bisa berkunjung ke Kementerian Sosial dan sekarang sudah bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Assalamualaikum Pak Mensos. Waalaikumsalam Mas Yudi. Sehat ya Pak ya? Ya Alhamdulillah sehat Mas Yudi. Izin Pak, ini diganggu kita Pak dalam enggak, saya malah aktivitasnya. terima kasih mau berkunjung ke Kementerian Sosial. Mumpung ketemu Pak Menteri nih Pak, karena kami ingin dibenerin lah Pak informasi yang katakanlah seperti bola liar gitu. Jadi seolah-olah dari rumah sakit, kemudian ternyata BPJS ada yang tidak tiba-tiba nonaktif, kemudian ada karena mutakhir ya, pemutakhiran. Ke BPJS ternyata verifikasi harus ke Kemensos, dari Kemensos sempat ada statement bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan perawatan secara cepat. Ini masyarakat menangkapnya seperti itu Pak. Nah ini bagaimana sebenarnya kebenaran informasinya Pak? Ya memang tidak boleh dilihat sepotong-sepotong ya, harus secara keseluruhan gitu. Ini kan ada satu proses panjang di mana Kementerian Sosial ditugaskan untuk menetapkan by name by address penerima manfaat dari PBI JK. PBI JK itu adalah penerima bantuan iuran untuk jaminan kesehatan, ya. Sehingga dengan begitu mereka yang menerima bantuan ini menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Iurannya dibayar oleh pemerintah, itu dulu. Dan yang menetapkan penerima manfaatnya adalah Kementerian Sosial. Nah, dalam rangka supaya bantuan pemerintah ini tepat sasaran, khususnya bantuan-bantuan sosial ya maupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara umum, maka sejak Februari itu ada Inpres nomor 4 tahun 2025. Inpres ini mengharuskan seluruh lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah tidak memiliki data sendiri-sendiri. Tapi berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikelola oleh BPS. Untuk itulah kita kemudian melakukan konsolidasi data sejak Februari itu bersama BPS, bersama kementerian lembaga lain termasuk dengan pemerintah daerah. BPS yang mengelola data itu kemudian menyajikan dalam bentuk perankingan. Jadi ada desil 1 sampai desil 10. Sementara kami membantu pemutakhiran. Kita kumpulkan dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah untuk diverifikasi dan divalidasi oleh BPS. Tentu basisnya adalah dari data-data sebelumnya. Kemensos salah satu pemilik data namanya DTKS. Kemudian ada pangkalan data lain di Bappenas. Ada pangkalan data lain di Kementerian P3, Kementerian PMK pada waktu itu. Ada di PLN. Yang semuanya tentu harus tersambung dengan Dukcapil. Di sana ada NIK. Ini dulu yang perlu kami jelaskan terlebih dulu. Berarti tidak boleh ada setiap lembaga memiliki datanya sendiri-sendiri. Tidak seperti dulu lagi. Jadi semua membantu pemutakhiran sementara BPS pengelola datanya. Ya, dengan begitu mengurangi konflik of interest. Ya, tidak ada konflik kepentingan lagi. Kalau dulu yang mengelola Kementerian Sosial, yang menyalurkan Kementerian Sosial. Sekarang tidak, yang mengelola BPS, yang menyalurkan Kementerian Sosial gitu misalnya. Nah, berdasarkan data terakhir itu ditemukan ya sejumlah penerima manfaat yang belum memenuhi kriteria. Yang belum memenuhi kriteria. Itu.
Nah, untuk itulah kemudian dilakukan upaya-upaya untuk lebih membuat PBI ini diterima oleh mereka yang berhak. Maaf Pak, berarti yang belum memenuhi kriteria adalah yang tidak memenuhi syarat PBI? Iya. Oke. Dengan ketentuan atau kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS. Itukah apakah datanya dia berkembang di masa berikutnya dia ternyata menjadi mampu secara ekonomi atau seperti apa Pak? Nah, itulah data ya. Data itu dinamis sekali. Antara pagi sama sore bisa berubah. Kalau kita terlambat melaporkan juga akhirnya kita misalnya bisa membantu orang yang sudah meninggal. Okay. Jadi setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Maka itulah kemudian kita terus berusaha bersama daerah untuk bisa melakukan pemutakhiran setiap waktu, ya, agar data kita tidak salah. Nah, setelah data ditetapkan, kemudian kita kirim Kementerian Kesehatan, karena Kementerian Kesehatan nanti yang meneruskan ke BPJS untuk dilakukan pembayaran. Jadi yang membayar itu menggunakan dana dari APBN, yang ditugaskan adalah Kementerian Kesehatan. Kami hanya menyediakan data. Oke, baik. Iya kan? Ini sudah dari tahun lalu berarti Pak? Dari Iya, 2019. sudah dibagi tugas begitu. Jadi nanti Kementerian Kesehatan menyerahkan ke BPJS, BPJS bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk melayani peserta-peserta PBI maupun juga peserta yang lain. Seperti itu pembagian tugasnya. Jadi tidak ada lempar-lemparan. Tidak ada lempar-lemparan. Kalau saya menyampaikan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, itu memang undang-undang yang menyampaikan seperti itu. Terutama tentu di sini yang dimaksud adalah dalam khususnya kepada rumah sakit pasien yang mengalami memerlukan layanan kedaruratan. Itu satu. Jadi saya ingin rapikan dulu ini. Jadi nggak ada lagi lempar-lempar, tapi yang ada adalah kita telah berbagi tugas dan sekaligus ini untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Nah, dalam rangka untuk konsolidasi data supaya tepat sasaran itulah kita bersama daerah, bersama BPS, terus-menerus ini sejak tahun lalu melakukan konsolidasi data. Apa yang kita temukan di tahun lalu itu? Ya. Tahun lalu ini ya. Tahun lalu itu ada 54 juta penerima PBI itu ditengarai belum menerima bantuan iuran. Belum menerima bantuan iuran tahun lalu 54 juta tahun lalu. Wah, oke. Kemudian sementara ada 15 juta itu yang tidak memenuhi kriteria, malah justru mendapatkan PBI. Nah, inilah 15 juta jiwa lebih ya itu tahun lalu. Maka itu kemudian kita pelan-pelan ini kita perbaiki. Ini kita bagaimana memperbaikinya pelan-pelan. Memperbaikinya seperti apa Pak? Pertama kita lakukan ground check ke lapangan bersama daerah ya, pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten, kota, kita ajak kerjasama. Ayo ini tolong dilihat ke lapangan, ini dilihat ke lapangan benar apa enggak. Kalau benar baru kita tetapkan. Tetapi perlu diingat, data yang kami tetapkan itu adalah merupakan usulan dari Bupati Wali Kota. Oke. Data yang diterima usulan dari Bupati Wali Kota karena mengetahui daerahnya. Karena dia paling mengetahui daerahnya. Tetapi bersama kami dan BPS juga melakukan kunjungan ke lapangan. Gitu, ada ketidaksinkronan nggak Pak? Ketika data dari Bupati Wali Kota setempat, ternyata dari Kemensos ini belum diperbarui, belum dipuntakhiran. Ada yang tepat sasaran, ada yang sudah, bukan semuanya salah loh ya data sebelumnya. Ada yang sebelumnya tidak tepat sasaran, ada yang sebelumnya sudah tepat sasaran. Jadi ini kita harus objektif juga. Ada yang tepat sasaran. Nah, yang kita nonaktifkan ini yang tidak tepat sasaran, kita alihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria, mereka yang lebih berhak gitu loh. Berarti dari berapa 54 juta, 15 jutanya berarti masih banyak yang belum ini Pak ya? Itu sudah selesai belum? Kita proses, sudah jadi kita proses. Sekarang, Pak, ya? Tahun lalu itu ada sekitar berapa? 13 juta lebih ya. 13 juta yang lebih kita nonaktifkan. Sebagian melakukan reaktivasi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang kita nonaktifkan itu kita berikan waktu untuk
reaktivasi. Kita berikan waktu untuk reaktivasi supaya mereka ini punya kesempatan menyanggah. Oh iya. Nah, kan kita ada hak untuk membantah dulu. Membantah, menyanggah. Kita persilahkan. Saya ini mestinya dapat, saya mestinya ini. Atau juga ada masukan-masukan dari pihak lain, ya, yang membantu satu individu atau keluarga yang memang memerlukan bantuan pemerintah. Jadi kita beri kesempatan untuk melakukan koreksi. Misalnya Pak Nik, saya ingin bertanya, ketika sudah dilakukan pemutakhiran data yang mungkin tidak memenuhi kriteria tadi, Pak, ternyata sedang berjalan berobat gitu, Pak, entah cuci darah atau seperti apa, tapi ternyata datanya itu sudah ini, Pak, sudah harusnya tidak lagi di PBI, itu gimana, Pak ya? Nah, ini yang kemarin kita sudah sepakati untuk penyakit-penyakit katastrofik, ya, yang memang memerlukan perawatan berkelanjutan, ya, penyakit-penyakit yang katakanlah ini bisa mengancam jiwa seseorang, maka otomatis ini bisa direaktivasi. Oh, otomatis bisa direaktivasi. Untuk itu kita sudah sepakat dengan DPR kemarin, ya, juga dengan Kementerian Kesehatan, dengan BPJS untuk melakukan reaktivasi secara otomatis kepada 106.000 lebih peserta yang sebelumnya dinonaktifkan. Reaktivasi ini berarti bisa langsung ke pihak BPJS atau ke Kementerian Sosial seperti apa ya? Reaktivasi itu bisa melalui dinas sosial. Dinas sosial setempat. Ya? Oke. Dinas sosial setempat. Bisa juga lewat desa. Atau juga bisa lewat BPJS Kesehatan. Jadi ada saluran-saluran yang sedang kita siapkan, ya, sudah kita siapkan untuk melakukan reaktivasi. Pertama bisa melalui cek bansos, aplikasi cek bansos. Bisa juga nanti melalui call center kami 021171 itu beroperasi 24 jam, dan juga ada WA center, WA lapor bansos. Itu di 08877 171 171. Nah, ini saya harapkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk ikut memperbaiki data kita. Tentu harus dilampirkan bukti-bukti yang cukup. Nanti akan kita serahkan ke BPS. BPS yang akan melakukan verifikasi validasi akhir. Oh, BPJS adalah verifikasi validasi akhir, demand-nya ya, Pak ya? Ya, dia yang nanti paling akhir. Nah, kita yang mau ngirim data dari masyarakat itu. Oke, baik. Itu apa namanya ketika sudah mendapat verifikasi? Untuk sanggahan sendiri, Pak, ini prosesnya seperti apa, Pak? Apakah ditemukan juga dalam proses pemutakhiran itu ada errornya sendiri, Pak? Karena kan namanya sistem alat. Iya, pasti kita tetap mengasumsikan bahwa akan ada error, ya, akan ada kekeliruan-kekeliruan. Ini kita sadari dari awal, maka itulah kebijakan kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kita miliki dua jalur untuk melakukan pemutakhiran. Pertama ada jalur formal, ini kan RT, RW, musyawarah desa, nanti dibawa ke Dinsos, di sana ada BPS tingkat kabupaten kota, ada pendamping kami, PKH, kirim ke ini, ke DTSen. Lalu ada juga jalur partisipasi tadi yang sudah saya sebut. Masyarakat boleh. Inilah cara kita untuk membuka, ya, secara transparan data-data kita, sehingga data kita itu bisa dikoreksi oleh masyarakat. Nah, tentu kita mengharapkan petugas-petugas kami yang sudah dilatih sebelumnya ini benar-benar bisa bekerja dengan baik, sehingga data ini bisa diolah secara baik dan nanti hasilnya juga akan baik. Maaf, Pak, WA centernya tadi berarti berapa, Pak, nomornya, Pak? WA center tadi coba diulang, WA center 08877 171 171. Ini nanti bisa langsung digunakan pemirsa ya, dari Pak Menteri langsung menyampaikan 08877 171 171 ya, Pak ya? Ya. Baik. Ini untuk supaya kita bisa memproses laporan itu, maka di situ harus ada identitasnya, kemudian ada beberapa yang bisa disertakan
sebagai bukti supaya kita bisa menindaklanjuti. Tadi kan disampaikan tentang sanggahan, kemudian ketika dia memiliki penyakit berat begitu Pak. Nah yang ketiga, bagaimana jika masyarakat yang ingin melakukan konfirmasi Pak, tapi merasa dipingpong gitu Pak, dari BPJS ke Dinsos, kemudian ke rumah sakit, nah itu apakah boleh diadukan juga Pak? Saya kira bisa saja diadukan, bisa saja disampaikan kami dipingpong dan lain sebagainya. Kami sedang berkoordinasi juga dengan BPJS Kesehatan, bagaimana supaya petugas-petugasnya yang ada di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS itu bisa juga membantu reaktivasi biar mereka bisa dilayani dengan cepat. Nah kalau sekarang ini reaktivasi ya memang memerlukan waktu 2-3 hari ya. Nah ini kita lagi cari cara untuk bisa dipercepat. Reaktivasi sekarang 2-3 hari Pak? Iya. Oke. Nah ini nanti kalau bisa kita coba bisa dipercepat. Tetapi bagi yang memiliki penyakit-penyakit kronis yang memerlukan penanganan cepat, kami mohon kepada rumah sakit untuk bisa dilayani terlebih dulu. Sementara untuk biaya kita nanti akan bisa bicara lebih lanjut dengan BPJS Kesehatan. Apakah yang kemarin rame-rame ini Pak, yang juga akhirnya muncul di media sosial, di pemberitaan mainstream juga bahwa banyak pasien yang mengantri, tiba-tiba kaget dinonaktifkan, ini adalah salah satu resiko yang sudah disadari sebelumnya oleh pihak Mensos Pak tentang pemuktahiran data Pak? Iya, sebenarnya udah kita sadari, tapi mungkin sosialisasinya yang kurang, ya kan? Kita punya keputusan menteri misalnya, memang untuk hal-hal tertentu, jadi kita bisa memberikan bantuan, ya, tanpa melihat desil. Kalau sekarang ini kan harus yang di desil 1 sampai desil 5. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Desil 1 sampai desil 5. Tapi dalam keadaan tertentu kita boleh memberikan bantuan-bantuan tanpa mempertimbangkan desil. Apa itu? Dalam kondisi menjadi korban atau terdampak bencana. Ya kan? Itu terus yang kedua misalnya bayi lahir. Ya kan? Kemudian yang kondisi yang mengancam keselamatan jiwa, itu juga otomatis tidak melihat desil lagi, tapi mereka harus diberi bantuan. Jadi sudah kita antisipasi itu, tetapi sosialisasinya ke bawah, mungkin juga sebagian petugas belum memahami. Ini hal yang menjadi pekerjaan rumah kami yang harus kita perbaiki ke depan. Karena Indonesia juga sangat luas sekali Pak ya, sosialisasi itu menjadi salah satu PR Pak. Ya, itu menjadi salah satu PR kita ya. Untuk sosialisasi dan juga memberitahu kepada para petugas yang ada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Baik, kemarin kami juga sudah mengirimkan tim liputan juga kemudian menyoroti tentang apa yang diputuskan di DPR Pak ya. Akan dibayarkan 3 bulan ke depan ya Pak ya. Nah ini seperti apa kesimpulan dan hasilnya Pak Menteri? Nanti kita akan bahas lengkap lagi pemirsa, tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami pemirsa dan kita masih bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pak Menteri, tadi yang ingin saya tanyakan tentang hasil keputusan dari DPR Pak dalam rapat dengar pendapat, disepakati pemerintah dan BPJS akan membayarkan 3 bulan ke depan. Ini seperti apa teknisnya Pak? Jadi yang pertama yang kita coba berikan reaktivasi otomatis itu adalah kepada 106.000 yang tadi disebut pasien yang memiliki penyakit katastrofik itu. Nah sekarang ini sudah langsung otomatis reaktivasi. Bagaimana dengan 11.000 atau 11 juta yang lain? Itu kita akan lakukan ground check ya secepatnya selama 2 bulan ke depan. Sehingga nanti kita bisa mengetahui kondisi objektif dari penerima manfaat yang kita nonaktifkan itu. Berarti sambil menunggu ground check tersebut selama 3 bulan ini dibayar dulu semuanya begitu Pak? Tidak, yang hanya 106 dibayar. Yang 106 dibayar. Tapi yang sisanya itu untuk sementara ya dinonaktifkan. Dinonaktifkan dulu ya. Nah setelah 3 bulan berikutnya bagaimana Pak? Apakah tergantung nanti memenuhi kriteria atau enggak. Kalau memang memenuhi kriteria tentu akan kita kembalikan lagi atau kita reaktivasi. Dikasih jeda untuk memenuhi kriteria atau tidak untuk melihat itunya Pak ya? Itu sementara seperti itu. Jadi tentu kita minta proaktif ya dari masyarakat untuk ikut membantu kami supaya kami dapat informasi yang
akurat tentang situasi dan kondisi objektif dari penerima manfaat. Baik, Pak Yang Menteri. kedua, kami akan melibatkan para pendamping-pendamping kami yang ada 30.000 lebih di seluruh Indonesia untuk membantu ya ground check, melihat kondisi setiap penerima manfaat 11 juta tersebut. 11 juta tadi ya Pak ya? Ya. Baik. Pak Menteri, ini juga ada pertanyaan tadi yang disampaikan tentang bagaimana jika ada seseorang yang tidak masuk dalam data untuk bisa mendapatkan bantuan, tapi karena mendapatkan penyakit Pak, dia kemudian jatuh miskin Pak. Atau istilahnya, mohon maaf saya sebut ini mungkin hampir miskin begitu Pak. Ini seperti apa pendataannya Pak? Maka itu sekarang kita akan menggunakan desil ya. Ya ini data dari BPS itu menggunakan desil. Tadi saya sebut di depan. Desil itu adalah 10%. Ya. Kalau itu dia desil 1 itu 10% dari penduduk Indonesia yang secara ekonomi paling bawah. Oke. Bisa disebut prasejahtera, atau bisa disebut miskin ekstrim atau miskin. Tapi sekarang istilahnya itu adalah desil. Jadi desil itu adalah, desil 1 adalah penduduk 10% penduduk Indonesia yang secara ekonomi paling bawah gitulah. Desil 2 ya begitu, berarti 10% di ranking kedua. Nah, kalau desil 3 ya 10% di ranking 3. Desil 4 sampai 5 ya sama, 10%. Nah, yang bisa menerima PBI ini dalam ketentuan adalah yang di desil 1 sampai desil 5. Nah, desil 1 sampai desil 5 itu tahun lalu masih banyak yang belum dapat. Sementara 6 sampai 10 malah banyak yang mendapatkan PBI. Maka itulah pelan-pelan kita alihkan melalui proses nonaktif itu. Itu loh ceritanya begitu. Nah, di tahun lalu sudah lancar, tapi di tahun ini kemudian ada beberapa yang melakukan upaya sanggah lah, menyanggah, ya, membantah, sehingga kita perlu buka kesempatan lebih luas untuk bisa menerima sanggahan-sanggahan dari masyarakat itu, dan kita siapkan mekanisme lebih cepat untuk bisa menjawab, ya, untuk bisa merespon. Dan kita akan proses secepatnya, nanti kita reaktivasi kembali kalau di antara 11 juta itu memang masuk kriteria untuk menerima bansos. Jadi kata kuncinya masuk dalam desil dulu Pak. Berarti ketika ada satu keluarga yang dalam kategori keluarga mampu Pak ya, kemudian ada yang sakit, kemudian berobat begitu, tapi ternyata kekayaannya berkurang, kemudian hampir tidak memiliki kemampuan untuk bisa membiayai rumah sakit, itu bisa dibantu pemerintah? Bisa, sangat bisa, sangat bisa, ya. Jadi sangat bisa kita bantu. Tentu nanti kita akan lakukan ground check itu tadi bersama pemerintah daerah, diusulkan oleh pemerintah daerah, setelah itu kita bantu. Saya perlu sampaikan ya, memang tidak semua penyakit itu masuk dalam skemanya BPJS. Tidak semua penyakit masuk skema BPJS? Ya, kalau misalnya penyakit-penyakit tertentu dengan biaya yang cukup besar itu biasanya nggak ada di dalam skema BPJS. Nah, kita kerjasama dengan filantropi, lembaga-lembaga donor yang mau memberikan bantuan kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan pembiayaan lebih besar dari skemanya BPJS. Salah satunya kemarin kita kerjasama dengan salah satu lembaga ya, lebih dari 300 pasien, ya, bisa dibantu biaya yang dibutuhkan bisa dibantu. Jadi misalnya pembiayaan BPJS itu di titik tertentu kekurangan misalnya 50 juta, nah nanti yang 50 juta itu dibantu oleh Basnas atau oleh lembaga-lembaga lain. Jadi masih banyak skema-skema pembiayaan dalam rangka membantu masyarakat. Tetapi pada dasarnya siapapun masyarakat yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial, pemerintah akan berusaha berkolaborasi untuk bisa membantu. Nah tadi kalau ada keluarga yang turun kelas, artinya keluarga ini memang sebelumnya mampu, terus tidak mampu, maka kita akan coba. Tapi memang ini Pak ya, pemutakhiran data itu
memang suatu hal yang harus dilakukan karena supaya efektif tepat sasaran Pak ya? Ya harus, satu keharusan itu tadi karena perubahannya cepat. Dinamis. Coba kalau sekarang ini mohon maaf kalau hasilnya ada yang meninggal, katakanlah yang meninggal 10 ya di seluruh Indonesia atau 20 atau berapapun lah. Nah kalau nggak kita laporkan, nggak kita mutakhirkan, ya kita membantu orang yang sudah meninggal kan. Betul, betul. Itu salah satu contoh. Atau mungkin ada orang yang menikah, ya sudah pindah tempat, atau sudah pindah daerah. Nah itu juga berarti kan kita membantu orang yang sudah pindah daerah atau pindah tempat. Jangan-jangan dia ada di luar negeri. Tapi kalau dilihat dari tantangannya sangat besar memang Pak. Karena ini kan berhubungan dengan sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya Pak. Sementara data ini kan butuh waktu ya Pak ya. Itu menjadi tantangan berat ya Pak? Menurut saya siapapun yang dalam keadaan sakit memerlukan perawatan yang kedaruratan ya harus dilayani. Tetapi yang mungkin memerlukan layanan rawat jalan kan itu masih bisa ditunda, bukan ditunda, masih bisa diproses kan, masih bisa diproses. Jadi maka itu kan biasanya kalau di rumah sakit itu ada yang masuk langsung ke gawat darurat, ya ada yang masuk layanan rujukan atau layanan biasa gitu. Jadi itu juga salah satu cara kita ya untuk bisa melihat bagaimana sih seseorang itu memerlukan layanan kedaruratan atau layanan rujukan. Berarti ada skala prioritas ya Pak ya? Ada skala prioritas. Pak Menteri, berapa banyak sih Pak kalau kita bicara data Pak yang orang dikategorikan mampu tapi ternyata tetap mendapatkan subsidi pemerintah Pak? Saya terus terang makin ke sini kalau yang namanya pemutakhiran bisa kita lakukan terus-menerus dan berkelanjutan. Setelah itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, saya yakin makin lama data kita makin akurat. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Tahun lalu itu kan besar sekali errornya itu. Errornya besar sekali tahun lalu? Besarnya errornya besar sekali. Tapi tahun ini errornya sudah semakin kecil. Ya kan? Ini yang penting itu dulu. Jadi kita harus akui sebelumnya errornya besar setelah diukur menggunakan DTSEN itu. Tapi setelah kita lakukan pemutakhiran, alhamdulillah errornya semakin berkurang. Maka itulah kita mengundang masyarakat untuk ikut mengawasi, ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi terhadap hadirnya data yang akurat lewat saluran-saluran yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi kita harus terbuka, strategi kita harus terbuka. Ya. Saya ingat yang kemarin Pak Menkes, menarik juga Pak Mensos yang disampaikan Pak Budi bilang kalau misalnya pasien tersebut sudah punya kartu kredit 20 juta, ya itu berarti tidak masuk kategori. Nah ini kategori mampunya sehingga tidak memenuhi kriteria lagi itu apa sih Pak? Itu yang menentukan kriterianya itu BPS ya yang bisa BPS ya, Pak, bisa menjelaskan secara detail ya. Karena BPS lah yang memiliki metode, memiliki para ahli di sana ya. Para ahli statistik dan lain sebagainya ada di sana. Tetapi kami menerima data itu ya dengan rankingan di desil 1 sampai desil 10 itu. Rankingan desil 1 sampai 10 tersebut. 10, ya. Berarti datanya dari BPS-nya. Dari BPS datanya. Itu apakah nanti diverifikasi sama Kemensos data ini boleh ini enggak itu di Kemensos? Ya kalau kita mau memberikan bantuan, tentu kita lihat datanya BPS dulu. Oh, baik. Ya, DT BPS ini masuk di desil 1 apa desil 5 atau desil berapa gitu. Kalau dia masuk dalam kriteria ya kita salurkan, tapi kalau tidak ya tidak kita salurkan. Karena Kementerian Sosial kan bekerja diaudit juga oleh BPKP, oleh BPK kan. Jangan sampai kita juga membantu orang yang salah. Ini jangan sampai kita membantu orang yang salah juga. Nah untuk itulah kita harus berpedoman kepada data dari BPS yang itu dimutakhirkan terus-menerus. Setiap 3 bulan ya BPS mengeluarkan data pemutakhiran terbaru. Setiap 3 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Nah dengan begitu kita harapkan data kita makin akurat. Kalau boleh tahu Pak, persentase atau bahkan berapa rupiah sih Pak yang dikeluarkan tidak tepat sasaran Pak untuk tahun ini saja Pak?
Ya kalau tepatnya saya tidak bisa ya berapa persen gitu. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari data yang ada, tahun lalu dengan tahun sekarang udah jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya, tahun lalu itu errornya besar sekali. Tapi sekarang saya yakin sudah jauh berkurang. Tahun depan insya Allah berkurang lagi. Insya Allah akan lebih berkurang lagi. Dan segala masukan dari masyarakat kita akan coba untuk akomodasi dengan regulasi dan kebijakan-kebijakan sehingga nanti pelayanannya juga makin baik. Ya, jadi kayak kemarin itu kita sekarang juga sedang koordinasi misalnya untuk penyakit-penyakit tertentu tadi bisa dilayani, bisa reaktivasi langsung misalnya. Ya, yang kedua kemudian mungkin prosesnya dipercepat atau pengumuman terlebih dahulu ya kepada warga yang mungkin mau dinonaktifkan, ada pemberitahuan 2 bulan sebelumnya misalnya, sekarang ditetapkan berlaku 2 bulan yang akan datang. Ini yang sedang kita perbaiki. Jadi kita juga sedang memperbaiki ya supaya layanan kita makin baik. Yang pertama yang berhak menerima, yang tidak berhak itu legowo untuk bisa dinonaktifkan. Kemudian kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu sebenarnya juga butuh jaminan kalau dia melayani pasien-pasien yang dinonaktifkan ini nanti apakah tetap dibayar sama BPJS. Nah ini sedang kita koordinasikan dengan BPJS. Tetapi kami tidak ada tabrakan satu dengan yang lain, tidak ada lempar-lemparan. Jadi kami menetapkan, kemudian Kementerian Kesehatan yang meneruskan ke BPJS Kesehatan karena alokasi anggarannya ada di BPJS Kesehatan. Ya, anggarannya ada di Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Kesehatan akan membayarkan ke BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan akan membayarkan ke rumah sakit. Jadi ini semua supaya prudent ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, jadi menurut saya ini satu proses pembelajaran dalam rangka transformasi data. Ini kan intinya dalam transformasi data. Kata kuncinya di transformasi data ini. Nah, transformasi data ini kata kuncinya adalah transparansi, keterbukaan. Itu intinya itu. BPJS itu bisa tidak Pak untuk membantu Kemensos ketika ada aduan bahwa ini menerima informasi ternyata harusnya masuk tidak masuk dan dia langsung verifikasinya ke Kemensos. Apakah bisa seperti itu Pak? Ini lagi kita buat sistemnya ini. Jadi saya kemarin sudah berbicara juga dengan Pak Menkes, dengan direktur BPJS. Ya, Pak Dr. Ali Gufron. Kami juga dengan BPS, kami sudah ada koordinasi bagaimana mempercepat layanan ini, juga mempercepat juga melibatkan BPJS. Ya. Ya, staf-staf BPJS yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu yang nanti akan kita koordinasikan supaya turut membantu kalau ada pasien-pasien yang dalam keadaan darurat membutuhkan reaktivasi. Ya, karena jangan sampai masyarakat kan tadinya karena yang dekat ketika sedang berobat ini kan BPJS Pak ya. Tapi kan jadinya yang capeknya Kemensosnya begitu Pak untuk bisa memverifikasi datanya nih. Ya, kita bagi tugas saja. Mungkin sebenarnya sangat mungkin itu dilakukan. Ya, sangat mungkin. Menempatkan mungkin dari Kemensos di BPJS untuk bisa kalau untuk ini bisa sebelah sana misalkan. Enggak, BPJS itu udah punya staf di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS ya. Rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu biasanya sudah ada stafnya di sana. Nah, ini staf-staf BPJS Kesehatan di Vaskes itu yang nanti akan kita minta juga ikut melakukan verifikasi, validasi, dan sekaligus juga nanti reaktivasi. Berarti apakah boleh kalau staf BPJS tersebut menyampaikan ke pasien, wah ini ternyata data Anda nonaktif, mungkin bisa ke Kemensos dulu, atau dia harus melihat dulu Pak kondisi pasiennya seperti apa? Ini yang akan kita sambungkan ya sistem kami dengan sistemnya BPJS sehingga dia bisa membantu reaktivasi. Nah itu Pak. Ini yang lagi kita coba. Nah itu Pak. Ya, ini yang lagi salah satu sedang kita bicarakan. Baik. Semua dalam rangka mempercepat layanan. Saya setuju semua dalam rangka mempercepat layanan.
Kami harus kerja keras untuk sosialisasi kepada masyarakat, baik yang akan menerima PBI maupun yang dinonaktifkan, ya, supaya semua bisa memperoleh informasi yang benar gitu. Pak, apakah masyarakat yang membutuhkan bantuan dibantu oleh pemerintah ada kuotanya tersendiri, Pak? Apakah harus perlu ditambah lebih kuotanya? Tapi kita bahas setelah jeda ya, Pak ya. Izin Pak ya. Kita jeda pemirsa, tetap bersama kami. Kembali kita berbincang pemirsa, kembali kita berbincang bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pak Mensos, terima kasih banyak Pak masih berkenan bersama kami. Pak, kuota untuk warga yang mendapatkan subsidi itu apakah kita memang ada batasnya Pak sebenarnya, Pak? Ya, alokasinya PBI yang dari APBN itu sebesar 48 triliun lebih untuk 96.800.000 penerima manfaat. Ya, jadi 48 triliun, hampir 49 triliun lah. Per bulannya itu kira-kira 4 triliun lebih. Wow. Ya, cukup besar. Untuk 96.800.000 penerima manfaat, cukup besar, ya. Itu yang dari APBN, belum lagi yang dari APBD, PBI daerah, seperti DKI Jakarta punya, setiap kabupaten kota punya juga. Oh. Itu cukup besar juga itu, kira-kira kisarannya mereka itu 47 jutaan. Jadi daerah punya, pusat punya. Oke. Ya. Jadi yang dibantu pemerintah untuk menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan seluruh Indonesia ini lebih dari 50%. Ya, lebih dari 50% warga sudah dibantu oleh pemerintah, baik dari APBN maupun dari APBD. Ada double mendapatkan ya Pak warga ya ketika kalau daerah dan pusat sendiri-sendiri. Ya, datanya lengkap, beda-beda itu, nggak mungkin double. Nah, maka itu ketika kemarin kita nonaktifkan 13 juta lebih di tahun lalu itu, ya, setelah kita melakukan ground check, itu sebagian ada yang beralih ke mandiri. Jadi mereka bayar sendiri kan, itu membayarnya ada yang 35.000, ada yang 42.000 gitu. Itu ada yang membayar sendiri-sendiri ya. Kemudian juga ada yang beralih ke PBI daerah. Ada yang beralih ke PBI daerah? Ya, misalnya DKI Jakarta lah. Itu DKI Jakarta ada yang kita nonaktifkan. APBD DKI Jakarta otomatis juga membantu. Gitu. Ada yang mandiri, ada yang seperti itu. Jadi cukup besar ya. Sesungguhnya cukup besar. Masalahnya adalah siapa penerima manfaat ini? Apakah mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah atau jangan-jangan salah sasaran? Jadi tepat sasaran atau tidak, bukan kuotanya harus ditambah atau kuotanya kurang? Bukan, sekarang masalahnya yang penting yang tepat sasaran dulu. Kalau ini tepat sasaran saya kira sudah sangat membantu. Ya, karena cukup besar sudah alokasinya. Bicara tepat sasaran Pak ya, kami juga, saya nggak bisa sebutkan detail informasinya, tapi laporan tuh kadang ada titipan Pak ke daerah, lurah, segala macam, oknum-oknum yang akhirnya membuat ini tidak tepat sasaran Pak. Ini bagaimana tindak lanjutnya Pak ya? Maka itu tadi saya sampaikan, kita pakai jalur partisipasi masyarakat ini, kita buka seluas-luasnya. Ya, maka kita minta masyarakat kasih informasi kepada kami kalau memang ada yang tidak tepat sasaran. Mungkin lihat tetangganya atau mungkin lihat orang lain, itu tolong bisa dilaporkan. Saluran-salurannya kan sudah kita siapkan. Mari saluran ini kita manfaatkan, dan kita butuh koreksi, kita butuh sanggahan dari masyarakat, kita butuh usulan-usulan dari masyarakat. Katakanlah misalnya Mas Yudi ya, Mas Yudi ketemu orang, kasih identitasnya, difoto, aset-asetnya, kirim ke kami, ya kami akan tindak lanjuti untuk ke BPS. BPS akan mengukur, insya Allah dalam waktu 3 bulan ke depan bisa dibantu. Memang perlu proses ya untuk pemutakhiran, tapi kita usahakan tetap untuk diukur ulang oleh BPS. Apalagi perkembangan zaman sekarang, rakyat tuh senang ngevlog Pak. Nah iya, silakan. Bisa itu setiap di medsos ya, kan ada yang kadang ngonten istilahnya. Itu saya lihat, ini rumah saya begini kok nggak dapat, itu kita tindak lanjuti loh. Ternyata cuma konten. Ada yang benar, ada yang benar. Tapi kadang ada juga
yang nggak benar gitu. Banyak juga sekarang ini judul-judulnya itu kita telisik enggak juga gitu. Jadi kita tindak lanjuti. Di medsos itu sepanjang kita tahu atau tim kami tahu, petugasnya tahu, saya minta untuk ditindaklanjuti. Sama ini Pak, saya ingat di Ngada NTT Pak, ketika ada anak SD yang mengakhiri hidupnya dugaannya karena keterbatasan ekonomi, ketika ditelusuri belum dapat bansos karena domisilinya tidak di situ tadinya Pak. Ini PR-nya apa sih Pak kayak gini? Dan masih banyak juga yang sekali seperti lagi itu. data. Data kita kan ini kan ada kewajiban untuk melindungi, ya, memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Itu undang-undang. Maka itulah Presiden memerintahkan kita mulai dengan data yang benar. Presiden itu menyadari ini dari awal. Makanya beliau sejak dilantik salah satu yang menjadi langkah strategis beliau adalah konsolidasi data. Dan selama 1 tahun lebih ini kita konsolidasi data betul-betulan. Dan kita temukan memang banyak bansos-bansos yang belum tepat sasaran, kita akui aja. Tetapi kita juga perlu bukti yang lebih kuat bahwa memang bansos ini tidak tepat sasaran. Sehingga kita buat metode, kita buat berbagi tanggung jawab lah, ya, antara BPS, kami, gitu, dan Kementerian Kesehatan untuk supaya menghadirkan data yang lebih akurat. Ini yang paling penting saya kira ini. Kata kuncinya di sini. Kadang misdata itu karena tempat tinggalnya yang di pedalaman, itu juga menjadi masalah ya Pak ya. Maka kita minta daerah ya. Terus terang aja kita minta kepada bupati, wali kota ya, sebagai pemimpin daerah yang tentu lebih mengetahui kondisinya untuk mengajak masyarakat peduli terhadap data. Karena sebagian masyarakat kita itu memang masih belum peduli sama data. Banyak yang orang-orang itu keluarga-keluarga yang sederhana, itu tapi dia nggak peduli sama data. Sudah nggak apa-apa, nggak dibantu nggak apa-apa saya gitu. Nah kita ini relawan-relawan, pendamping pemerintah daerah yang harus membangkitkan kepedulian masyarakat, RT, RW untuk membantu warga di sekitar kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang memerlukan jaminan sosial malah tidak kita perjuangkan. Jadi setiap kita bisa berjuang untuk menghadirkan data yang akurat lewat smartphone kita, ya, atau lewat WA kita, gitu. Setiap kita sebenarnya, mari kita minta partisipasinya untuk mengoreksi data-data yang kita miliki. Kalau inginkan daerahan melaporkan kondisi daerah seperti apa, warganya kondisinya seperti apa, tapi kadang Pak, jangankan itu ya Pak ya, infrastruktur saja Pak, jembatan kadang ini masih belum dibangun tapi belum juga ada informasi kepada pusat Pak. Ini yang sering kita lihat ya teman-teman ya, anak-anak SD yang sekolah tuh harus menaiki jembatan dengan sangat sulit, itu juga kan harusnya mendapatkan bantuan data dari Kemensos, tapi infrastruktur pun juga ternyata masih belum maksimal. Ya itu sebenarnya di luar bidang kami, tapi Presiden sudah menyampaikan tuh ada atensi khusus tuh jembatan-jembatan, maka beliau membentuk Satgas Jembatan kan. Iya. Pelan-pelan ini mulai dibangun. Ya itulah PR-PR seperti itu yang sedang dikerjakan. Dan yang seperti itu mendapatkan perhatian dari Presiden dengan sungguh-sungguh. Beliau bentuk Satgas Jembatan, bentuk data tunggal. Ini karena semuanya berhubungan kan Pak ya, semuanya Pak? Iya terhubung itu. Dan ini loh, pertama kali loh ini. Ya, ini pertama kali loh kita punya data tunggal gitu. Di era Pak Presiden Prabowo ini. Nah memang dalam proses konsolidasi data ini ada beberapa beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan, ya, kemudian kita carikan saluran-salurannya. Tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat. Seperti apa yang tadi disampaikan ini nanti diterima oleh masyarakat, saya yakin itu akan membangkitkan masyarakat betapa pentingnya kita memiliki data yang akurat agar setiap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah diterima oleh mereka yang berhak. Itu. Data tunggal itu kalau terwujud itu wah keren sekali Pak. Masyarakat tepat sasaran. Kalau sinergitasnya seperti apa Pak? Seperti data pajak, kendaraan bermotor, data listrik, apakah ini semuanya? Oh nanti akan ini di desain. Semua dengan BPS, terhubung dengan datanya BPS. Itulah yang nanti akan menjadi embrio dari
satu data Indonesia. Termasuk Dengan PLN, BPS ada. BPS juga ada. BPS ada. Dengan BPJS Kesehatan nanti semua datanya masuk, ya dengan BKN, Pegawai Negeri dan lain sebagainya itu otomatis itu. Itu sekarang sedang terus menuju finalnya seperti apa, Pak? Ya terus data kan nggak mungkin final, data akan berproses, tapi yang berproses hari ini adalah integrasinya. Jadi ini diintegrasikan dalam satu data Indonesia yang dikelola oleh BPS dan terhubung dengan Dukcapil. Dukcapil itu yang memiliki NIK kan, NIK-nya di sana, kata kuncinya kan di NIK juga. Gitu. Jadi ini luar biasa kalau bisa terwujud, maka saya ajak sekali lagi masyarakat berpartisipasi. Kita semua sama-sama. Baik, Pak, selain PBI Kesehatan, apakah data baru juga akan dipakai untuk bansos lain, Pak? Seperti PKH, sembako. Kalau misal BPJS-nya dia mendapat bantuan, otomatis. PKH seperti apa? Jadi kalau bansos kita keluarga, tapi kalau PBI individu. Nah itu. Nah, jadi kalau keluarga itu kita berikan bantuan reguler maupun bantuan adaptif. Datanya sama dari BPS dan itu kita mutakhirkan terus-menerus. Maka itu ada 3 mandat strategis Presiden kepada kami itu. Yang pertama adalah data tunggal, DTSen, yang kedua sekolah rakyat, yang ketiga adalah bansos tepat sasaran. Jadi apa yang kami lakukan ini sesungguhnya sedang berusaha keras untuk menghadirkan suatu bansos yang tepat sasaran. Bansos yang tepat sasaran. Baik, Pak, ini apa saja bentuk bantuannya dari Kementerian Sosial, Pak? Jadi kalau dari Kementerian Sosial itu ada 2 jenis bantuannya itu. Bantuan sosial reguler dan bansos adaptif. Kalau bansos reguler itu ada 2, yaitu PKH, Program Keluarga Harapan, dan bansos yang namanya bantuan pangan non tunai atau BPNT. Itu gampangannya bansos sembako lah. Ini menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat. Sementara yang kedua adalah bansos adaptif. Bansos adaptif itu adalah bansos kebencanaan dan asistensi rehabilitasi sosial. Intinya ini adalah bantuan-bantuan untuk keadaan-keadaan tertentu seperti respon kasus lah gitu. Ya seperti itu. Nah jadi ini 2 jenis bantuan. Jadi setiap ada bencana kami tentu berpartisipasi di sana untuk memberikan dukungan sesuai program kami yaitu bansos adaptif. Baik. Tuh. Baik, Pak Mensos, terima kasih banyak, Pak. Mungkin terakhir ini, Pak, setelah kita mendapat penjelasan lengkap seperti inilah sebenarnya begitu, mungkin supaya masyarakat juga bisa memahami hal ini, Pak, tidak mispersepsi lagi, Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Ya sekali lagi kami mengajak semua untuk mengikuti setiap perkembangan data ini. Ya, mengikuti setiap perkembangan data, membantu untuk konsolidasi data. Kami bekerja sekuat tenaga, tetapi hari-hari ini kita memerlukan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut usul, ikut sanggah. Jadi ikut usul, ikut sanggah, ikut berpartisipasi supaya data kita makin akurat. Koreksi dari masyarakat, ya, sanggahan dari masyarakat itu sangat penting buat kami untuk melakukan koreksi dan pengukuran ulang. Hari-hari ini pemerintah tentu tidak bisa menutup diri. Kita terbuka, transparan, karena kerja kita juga diaudit, baik oleh BPKP, BPK, diawasi juga oleh masyarakat luas. Maka itu kami ingin ke depan langkah-langkah yang sudah kami ambil ini terus bisa diikuti, dipahami dengan baik oleh masyarakat. Koreksi dari masyarakat itu juga penting ya, Pak? Koreksi dari masyarakat itu penting. Baik.